Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan 15 soal TWK pada sebelumnya kita sudah membahas 8 soal ya. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video sebelumnya, silahkan lihat pada deskripsi, nanti di situ saya kasih link pada video sebelumnya ya. Oke, langsung kita bahas soal yang selanjutnya. Sila keempat menekankan bahwa keputusan diambil dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa implikasi dari frasa ini bagi CPNS dalam menjalankan tugas fungsionalnya, misalnya sebagai analisis data? A. CPNS harus selalu mengikuti hasil voting yang dilakukan oleh atasan. B. CPNS harus mampu menyajikan data dan analisis yang objektif dan rasional sebagai bahan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dalam kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. C. CPNS hanya perlu berpartisipasi dalam musyawarah jika diminta oleh pimpinan. D. CPNS harus mampu menjadi perwakilan rakyat yang terpilih. E. CPNS harus memprioritaskan kepentingan politik penguasa daerah dalam setiap analisisnya. Jadi dari pilihan ini coba kita lihat yang A. CPNS harus selalu mengikuti voting. Di sini enggak ya? Di sini ada kata-kata voting ya. Coba kita kasih pen dulu ya. Di sini ada kata-kata voting, berarti tidak ya. Di sini ada kata-kata voting, ini hasil voting, berarti tidak ya. Karena harus mengikuti hasil voting. Yang B, CPNS harus mampu menyajikan data. Ini sini sebagai analisis data, berarti masuk ini yang menyajikan data dan analisis yang objektif, ini masuk juga. Dan rasional sebagai bahan hikmah kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan. Oke, sementara benar ya. Coba kita cari, lihat yang C. CPNS hanya perlu berpartisipasi dalam musyawarah jika diminta oleh pimpinan. Jadi enggak ya? Ini bukan ya, ini masa berpartisipasinya jika diminta ya, bukan inisiatif. D. CPNS harus mampu menjadi perwakilan rakyat yang terpilih, bukan ya, karena perwakilan rakyat yang terpilih itu adalah anggota dewan ya, anggota dewan, bukan ini ya. Terus CPNS harus memprioritaskan kepentingan politik penguasa, ini bukan ya, ini ada lagi kepentingan politik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. CPNS harus mampu menyajikan data dan analisis yang objektif dan rasional sebagai bahan hikmat kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan. Oke ya, soal ini. Jadi setiap soal itu kita lihat dulu kuncinya di mana, terus persoalannya di mana. Di sini kata kuncinya ini ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terus implikasi dari frasa ya. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Memberikan pelayanan publik yang tepat, transparan, dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara adalah perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti di sini sila kedua dan pelayanan prima. Di sini sila kedua ya, sila kedua sama pelayanan prima. Oke ya. A. Pelayanan yang cepat menunjukkan efisiensi anggaran negara. B. Pelayanan prima menghormati hak dan waktu setiap warga negara sebagai manusia yang bermartabat. C. Pelayanan prima meningkatkan loyalitas masyarakat kepada pemerintah. D. Pelayanan transparan adalah syarat bagi dari musyawarah. E. Pelayanan prima memperkuat pertahanan nasional. Jadi dari 5 jawaban ini coba kita lihat yang A. Pelayanan yang cepat menunjukkan efisiensi negara, efisiensi anggaran negara, ini belum tentu ya. Ini belum tentu ya. Kalau yang kedua pelayanan prima menghormati hak. Oke, di sini kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kuncinya itu ya.
waktu setiap warga negara sebagai manusia yang bermartabat. Oke, ini haknya sama ya. Terus yang ketiga, yang C, pelayanan prima meningkatkan loyalitas masyarakat kepada pemerintah. Ini bukannya. Pelayanan transparan adalah syarat dari musyawarah, bukannya. Di sini kata kuncinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang E, pelayanan prima memperkuat pertahanan nasional. Ini juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, pelayanan prima menghormati hak dan waktu setiap warga negara sebagai manusia yang bermartabat. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Atau coba gini, kita jelasin dulu ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab menurut pengakuan martabat manusia, pelayanan prima cepat dan non-diskriminatif, menghormati waktu, hak dan status setiap warga sebagai manusia setara, bukan sebagai subjek yang harus menunggu atau dibeda-bedakan. Oke ya. Penjelasan tambahannya seperti itu. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang CPNS menemukan bahwa BPS pusat dan BPS provinsi memiliki perbedaan interpretasi metodologi yang dapat menghasilkan data yang tidak konsisten, mengancam kredibilitas nasional. Bentuk loyalitas yang paling mencerminkan sila ketiga persatuan Indonesia adalah titik-titik. A, mendiamkan masalah karena khawatir dianggap memecah belah organisasi. B, memihak kepada BPS provinsi karena lebih dekat secara wilayah kerja. C, menganalisis perbedaan tersebut secara objektif, mendokumentasikannya dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi untuk resolusi terpadu. D, melaporkan masalah ini kepada media massa agar publik menekan pimpinan. E, mengubah data di tingkat kabupaten agar sesuai dengan BPS provinsi. Jadi di sini mencerminkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Di sini ada perbedaan ya. Kita ambil salah satu contohnya ini BPS pusat dan BPS provinsi memiliki perbedaan interpretasi metodologi. Nah, di sini yang perlu ditekankan bentuk loyalitas yang mencerminkan. Di sini bentuk loyalitas sebagai CPNS yang mencerminkan sila ketiga persatuan Indonesia. A, mendiamkan masalah karena khawatir dianggap memecah belah organisasi. Ini tidak boleh ya mendiamkan ini ya. Yang mendiamkan masalah ini. Tapi tidak boleh langsung melaporkan juga ya. Kita lihat dulu ya. Terus yang B, memihak kepada BPS provinsi karena lebih dekat dengan wilayah kerja. Ini juga tidak bagus ya. Kurang ya. Menganalisis perbedaan. Ini boleh ya. Menganalisis perbedaan tersebut secara objektif, mendokumentasikannya dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi untuk resolusi terpadu. Ini boleh nih, coba kita lihat yang D sama yang E ya. Kalau yang D yang enggak masuk berarti jawabannya C ya. D, melaporkan masalah ini kepada media massa. Ini tidak ya. E, mengubah data tingkat kabupaten. Ini tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, menganalisis perbedaan tersebut secara objektif, mendokumentasikannya dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi untuk resolusi terpadu. Loyalitas dalam sila ketiga adalah loyalitas terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dan integritas profesionalisme, bukan pada individu atau unit tertentu. Pelaporan objek adalah langkah yang bertanggung jawab untuk memastikan konsistensi metodologi yang krusial bagi persatuan data negara atau data nasional. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Ketika menyusun kebijakan atau peraturan internal, mengapa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum harus menjadi filter utama sebelum mempertimbangkan aspek legalitas dan teknis? A, karena semua produk hukum wajib dikonsultasikan dengan pimpinan agama. B, karena Pancasila menjamin bahwa produk hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar, norma, dan etika bangsa yang diyakini secara kolektif. C, karena Pancasila merupakan satu-satunya sumber hukum di Indonesia. D, karena Pancasila menentukan besaran anggaran yang dapat dialokasikan. E, karena Pancasila hanya fokus pada aspek hukum pidana. Jadi
Dari kelima ini kita, karena semua produk hukum wajib dikonsultasikan kepada pimpinan agama, ini tidak ya, di sini bukan. Terus yang B, karena Pancasila menjamin bahwa produk hukum tidak bertentangan dengan, ini oke ya. Terus yang C, karena Pancasila merupakan satu-satunya sumber hukum, bukan ya. Karena Pancasila menentukan besaran anggaran, ini juga bukan. Karena Pancasila hanya fokus pada aspek hukum pidana, bukan ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, karena Pancasila menjamin bahwa produk hukum tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar, moral, dan etika bangsa yang diyakini secara kolektif. Pancasila adalah ground norma dasar negara. Ia memastikan bahwa substansi dari semua peraturan teknis legalitas memiliki fondasi moral atau etika yang sesuai dengan kepribadian nilai-nilai luhur bangsa. Sila ke-1 sampai sila ke-5. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Penerapan sistem meritokrasi promosi berdasarkan kompetensi dan kinerja bagi ASN merupakan perwujudan sila ke-5. Prinsip keadilan sosial yang tercermin dalam meritokrasi adalah titik-titik. A. Setiap pegawai harus mendapatkan posisi yang sama atau equality. B. Pegawai yang telah lama bekerja harus diprioritaskan atau senioritas. C. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju berdasarkan kemampuan dan kontribusi atau keadilan. D. Posisi strategis hanya boleh diisi oleh orang yang berasal dari suku mayoritas atau persatuan. D. Pimpinan berhak menentukan siapa yang dipromosikan berdasarkan kedekatan pribadi. Coba kita lihat jawabannya. A. Setiap pegawai harus mendapatkan posisi yang sama, bukan ya, karena di sini ada kata kuncinya meritokrasi atau promosi berdasarkan kompetensi dan kinerja. B. Pegawai yang terlama bekerja harus diprioritaskan, ini enggak juga ya. C. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama, ya ini sama ya, ini berdasarkan kompetensi. Sila ke-5 keadilan sosial untuk maju berdasarkan kemampuan dan kontribusi, ya ini benar. Terus yang sementara benar ya. Yang D. Posisi strategis hanya boleh diisi oleh orang yang berasal dari suku mayoritas, ini bukan ya. Terus yang E. Pimpinan berhak menentukan siapa yang dipromosikan berdasarkan kedekatan pribadi, ini juga kurang tepat karena ini nanti jatuhnya subjektivitas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju berdasarkan kemampuan dan kontribusi. Keadilan. Meritokrasi memastikan bahwa hadiah promosi jabatan didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria objektif atau kompetensi kontribusi, bukan berdasarkan koneksi atau latar belakang yang merupakan inti dari sila ke-5 dalam konteks kepegawaian. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. BPS merencanakan survei kesejahteraan yang sensitif untuk mendapatkan data yang valid dan legitimasi dari publik. Sila ke-4 BPS harus titik-titik. A. Membuat desain survei secara sepihak dan memaksa responden untuk berpartisipasi. B. Hanya melibatkan akademisi dari perguruan tinggi negeri dalam perancangan survei. C. Melakukan musyawarah dan konsultasi publik yang bermakna atau meaningful consultation dengan tokoh masyarakat, LSM, dan ahli sebelum survei dilaksanakan. D. Mempublikasikan hasil survei tanpa menyertakan metodologi untuk menghindari kritik. E. Menjanjikan hadiah kepada responden agar mereka memberikan data yang baik saja. Jadi kita lihat nih di sini dari kelima itu membuat survei sepihak, ini tidak boleh ya di sini karena sila ke-4. Ini tidak boleh sepihak. Terus yang B. Hanya melibatkan akademisi perguruan tinggi negeri, sini nggak boleh ya, di sini katakan negerinya ya. Jadi harus melibatkan beberapa ya. Melakukan musyawarah dan konsultasi publik yang bermakna, meaningful consultation dengan tokoh masyarakat,
LSM dan ahli di sini ada kata-kata ahli ya. Ahli itu bisa dari akademisi dan lain-lain ya. Survei melibatkan survei dilaksanakan. Ini kemungkinan ya, kemungkinan dulu coba kita lihat yang jawaban yang D sama yang E ya. Mempublikasikan hasil survei tanpa menyertakan metodologi untuk menghindari kritik ini tidak boleh ya. Karena tujuannya untuk menghindari kritik. Menjanjikan hadiah kepada tidak boleh ya, hanya yang baik-baik saja. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, melakukan musyawarah dan konsultasi publik yang bermakna meaningful consultation dengan tokoh masyarakat, LSM dan ahli sebelum survei dilaksanakan. Sila keempat, kerakyatan ya, menuntut adanya representasi dan permusyawaratan. Dalam konteks survei, hal ini diwujudkan melalui partisipasi publik yang substansional atau konsultasi untuk mendapatkan masukan dan legitimasi sehingga hasil survei benar-benar mewakili kehendak rakyat. Lanjut soal selanjutnya. Sebagai CPNS, Anda adalah koordinator tim survei. Anda memiliki anggota tim dengan berbagai latar belakang agama yang memiliki hari ibadah berbeda. Untuk menjamin hak setiap anggota tim, sila pertama dan sila kedua, tanpa mengorbankan target pekerjaan, tindakan yang paling mencerminkan Pancasila adalah titik-titik. A, menetapkan hari libur di hari Minggu saja dan meminta anggota tim yang beribadah di hari lain untuk mengambil cuti. B, mewajibkan semua anggota tim untuk menyesuaikan jadwal ibadah dengan jadwal survei yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat. C, menyusun jadwal kerja tim yang fleksibel melalui musyawarah mengakomodasikan kebutuhan ibadah tanpa mengganggu keseluruhan target dan sumpah jabatan. D, memberikan tugas yang lebih ringan kepada anggota tim yang memiliki hari ibadah yang berbeda dari mayoritas. E, meminta anggota tim untuk menunda ibadah demi profesionalisme. Dari kelima pilihan ini, coba kita lihat ya, menetapkan hari libur di hari Minggu saja. Ini karena ini sebagai tim ya. Di sini ada sila pertama dan sila kedua. Jadi ini kurang ya. Mewajibkan semua anggota tim untuk menyesuaikan jadwal ibadah dengan jadwal survei yang telah ditetapkan BPS. Ini nggak bisa ya, jadwal ibadah ya sudah ditentukan biasanya ya. Ini kurang tepat ya. Yang C, menyusun jadwal kerja tim. Ini benar ya, menyusun jadwal kerja tim yang fleksibel melalui musyawarah. Jadi jadwalnya itu disusun berdasarkan musyawarah mengakomodasikan kebutuhan ibadah tanpa mengganggu keseluruhan target dan sumpah jabatan. Ini benar ya. Yang D, memberikan tugas yang lebih ringan kepada anggota tim. Ini kurang tepat. Yang E, meminta anggota tim untuk menunda ibadah demi profesionalisme. Jadi kurang tepat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, menyusun jadwal kerja tim yang fleksibel melalui musyawarah mengakomodasi kebutuhan ibadah tanpa mengganggu keseluruhan target dan sumpah jabatan. Menciptakan harmoni. Pengamalan sila pertama menghormati keyakinan dan sila kedua menghormati hak individu yang dicapai melalui musyawarah. Sila keempat untuk mencapai mufakat dalam jadwal kerja yang tetap menjunjung tinggi tujuan organisasi. Oke, demikianlah pembahasan soal tes wawasan kebangsaan ya, TWK tentang Pancasila dan etika CPNS. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Oke, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.